Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nursuci Fitriani dari AK22F. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas. Pertama, ada pengertian. Pengertian dari laporan laba rugi komprehensif yaitu laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Dan laporan perubahan ekuitas yaitu salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Selanjutnya ada kegunaan laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama, untuk membantu melakukan prediksi di masa depan tentang profit yang akan didapat, nilai investasi yang dikeluarkan, dan kekayaan kredit. Yang kedua, yaitu investasi untuk memprediksi laba dan arus kas masa depan, dan memprediksi harga saham dan dividen masa depan. Yang ketiga, kreditor, yaitu untuk memahami kemampuan calon debitur untuk membayar pokok dan bunga pinjaman. Yang keempat, untuk manajemen, penting bagi investor dan kreditor, penting bagi manajemen, dan bonus untuk manajer berdasarkan keberhasilan pencapaian laba. Selanjutnya ada elemen laporan laba rugi komprehensif. Pertama ada penghasilan, yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi yang menyebabkan kenaikan aset neto atau ekuitas dalam bentuk penambahan atau pemasukan aset atau penurunan liabilitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik modal. Yang kedua ada beban atau penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi yang menyebabkan penurunan aset neto atau ekuitas dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau bertumbuhnya liabilitas yang bukan termasuk distribusi kepada pemilik. Lalu ada komponen laba rugi, yaitu total pendapatan dikurangi beban periode berjalan yang tidak termasuk dalam komponen penghasilan komprehensif lain. Dan komponen penghasilan komprehensif lain diantaranya berisi pos-pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laporan laba rugi sebagai yang disyaratkan oleh SAK lainnya. Yang kedua, perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap dan aset tak berwujud. Yang ketiga, pengukuran kembali atas program manfaat pasti. Yang keempat, keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing. Yang kelima, keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual. Lalu yang terakhir ada bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindungi nilai arus kas. Selanjutnya ada format laporan laba rugi komprehensif yang dibagi menjadi dua, yaitu laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal atau single step dan laporan laba rugi komprehensif bentuk ganda atau multi step. Untuk laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal yaitu semua pendapatan dan keuntungan diletakkan di bagian awal laporan laba rugi, lalu diikuti dengan seluruh beban dan kerugian yang disajikan dalam satu laporan laba rugi komprehensif. Untuk informasi yang disajikan dalam bagian laporan laba rugi ini itu pendapatan, biaya keuangan, dan bagian laba rugi dari entitas. Dan untuk laporan laba rugi komprehensif bentuk ganda yaitu mempunyai dua bagian terpisah. Bagian pertama yaitu laporan laba rugi periode berjalan dan bagian kedua yaitu penghasilan komprehensif lain yang dimulai dengan angka laba rugi periode berjalan diikuti dengan penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya ada laporan laba rugi bentuk tunggal
atau PSAK 1 revisi 2009, pos minimum yang disajikan yaitu pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi entitas asosiasi atau ventura, atau metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan, dan keuntungan kerugian pelepasan aset atas operasi yang dihentikan. Laba rugi, pendapatan komprehensif lain, bagian pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura atau metode ekuitas, dan yang terakhir adalah total laba rugi komprehensif. Dan ini ada contoh laporan laba rugi komprehensif. Misalnya PTA, pendapatannya 468.000, beban pokok penjualannya 294.000, dan laba brutonya 174.000. Untuk pendapatan lainnya 66.920, biaya distribusinya 10.800, beban administrasinya 24.000, beban lain-lainnya 2.520, beban pendanaannya 9.600. Jadi totalnya ada 20.000 rupiah. Untuk laba sebelum pajak yaitu 194.000, beban pajak penghasilannya 48.000, dan laba tahun berjalannya totalnya 145.000. 145.500. Laba yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk yaitu 16.400, dan kepentingan non pengendalinya yaitu 145.500. Untuk komponen dalam laporan perubahan ekuitas yaitu yang pertama modal awal, yang kedua pengaruh dari perubahan kebijakan akuntansi, yang ketiga pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya, yang keempat saldo yang disajikan kembali, perubahan dari modal saham, dividen, laba rugi pada periode terkait, perubahan dalam cadangan revaluasi, dan 9 keuntungan dan kerugian lain, yang terakhir saldo akhir. Untuk fungsi laporan perubahan ekuitas yaitu yang pertama menyatakan adanya perubahan modal dalam suatu kurun periode dengan nominal yang tertulis jelas secara tepat dan akurat. Yang kedua, mendukung laporan keuangan yang juga termasuk di dalamnya ada laporan laba rugi, neraca, dan laporan keuangan. Yang ketiga, menjadi acuan perusahaan dalam mengambil keputusan strategi bisnis di masa depan. Yang keempat, memberikan informasi yang membantu para investor dalam memperkirakan jumlah waktu dan ketidakpastian penerimaan kas pada masa depan yang berasal dari pembagian dividen. Dan yang terakhir, memberikan informasi pada para analis keuangan untuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan ekuitas pada perusahaan. Dan untuk contoh dari laporan perubahan ekuitas adalah contohnya dari Biro Perjalanan Travelpedia. Yang pertama modalnya 80 juta, tambahan investasi selama periode berjalannya 100 juta, laba bersihnya selama periode berjalan 55.550.000, dan totalnya 155.550.000 dikurangi penarikan. Penarikannya sebesar 50 juta. Kenaikan pada ekuitas pemilik sebesar 105.550.000, modal pada 30 Januari 2019 yaitu 185.550.000. Mungkin hanya itu yang saya dapat presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.